Ini laptop kita injek nih ya. Berat gue 80 kg. Jangan ada yang komentar ya. Lagi ya. Iya. Kita lihat masih nyala atau enggak, atau ada yang penyok atau enggak. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Kerja Hanif, dan kali ini kita mau ngebahas ini. Laptop Asus UX 443F. Gue biasanya setiap hari tuh pakai laptop tipis. Jadi kalau misalkan laptop yang tipis kayak gini itu biasanya gue pakai beneran. Kalau yang lain tuh biasanya kayak ROG apa segala macam, gue biasa pakai buat review. Udah review doang gitu, nggak gue pakai buat harian. Jadi Asus UX 443F ini udah pernah gue lihat sebelumnya di Computex, dan jujur aja gue ngeliat pertama kali sih biasa aja. Tapi pas gue pegang langsung, gue coba langsung, ini laptop nyaris sempurna menurut gue. Pertama, desainnya bagus, tipis, dan ini kelihatannya kayak laptop 13 inci. Padahal dia 14 inci, karena kalau kita buka itu dia punya bezel layar itu yang sangat tipis, dan laptop tipis itu biasanya agak panas. Tapi laptop ini adalah laptop tipis teradem yang pernah gue coba. Nah, rahasianya ada di hinge-nya. Jadi kalau kita buka laptop ini, gini ya, kita buka ya. Dia tuh bagian bawahnya akan ngangkat. Nah, kenapa dia ngangkat? Ternyata dia ngangkat itu bukan sekedar bikin ngetik jadi enak. Karena biasanya kalau kita pakai keyboard komputer biasa, itu kan biasanya ada kakinya di bagian belakang biar lebih dangak ke depan, biar ngetiknya lebih enak. Ya ini pinter sih menurut gue ya, karena dia ngambil udah dari bawah, terus dikeluarin lagi lewat sini. Jadi sebenarnya ini konsepnya mirip sama Asus Zephyrus, tapi dia nggak pakai tatakan di bawah. Dia pakai engsel di bagian sini buat naikin si laptopnya. Dan ini bener-bener bikin laptop jadi adem banget. Dipakai full load segala macem, itu nggak ada tanda-tanda dia overheat. Di bagian sini juga masih adem. Dan pas kita pakai stress test pakai 3D Mark, itu dia dapetin angka 99,6%. Artinya laptop ini dia punya heat management dan performa yang sangat stabil. Ini sih gua rasa nantinya semua laptop Asus ini bakal kayak gini semua deh. Karena ini menurut gua solusi yang murah, mudah, dan efektif. Terus kita mending lanjut aja ke desainnya. Dia punya desain concentric circle, sampai ke bagian belakangnya dia masih pakai aluminium ya, bukan plastik. Terus pas kita buka bagian dalamnya, dia ini terbuat dari plastik. Bagian atas juga rasa plastiknya ya, tapi bagian ini rasanya seperti metal. Padahal kalau kita ketok, itu sebenarnya dia plastik. Dan keyboardnya, dia itu punya stroke yang cukup dalam. Artinya dipakai buat ngetik tuh dia cukup enak. Nggak seperti keyboard laptop tipis yang travelnya pendek ya. Dia 1,4 mm, jadi rasanya masih enak. Cuman, yang gue nggak suka dari laptop ini, dia punya tombol power itu yang menyatu dengan keyboardnya. Nggak dibikin terpisah. Jadi kalau kita pencet backspace, kalau kita salah, bisa jadi matiin laptop. Tapi karena dia udah pakai SSD, jadi kalau kita mau matiin atau nyalain laptopnya itu cepet sih, nggak ada masalah. Dan kalau kita mau login, kalau misalkan tahun lalu tuh lagi heboh laptop yang pakai fingerprint, kalau ini dia pakai face recognition. Jadi dia ada 3D infrared kamera, jadi dia bisa bekerja seperti layaknya face recognition di smartphone. Pakai Windows Hello sih sebenarnya. Kemudian, laptop tipis itu biasanya portnya agak miskin ya. Tapi kalau ini enggak, karena kalau kita lihat ya, ini dari sebelah kiri kita dapat port charger, HDMI, ada USB 2.0, dan di sini ada USB Type-C. Dan di sebelah kanannya kita akan mendapatkan sebuah memory card reader, tapi sayangnya dia masih micro SD, belum yang memory card gede beneran. Jadi kalau misalkan kalian adalah fotografer segala macem, kalian harus butuh adapter lagi buat connect ke laptop ini. Kemudian ada USB lagi, dan di sini ada port untuk headphone jack 3,5 mm yang sudah terintegrasi dengan mikrofon. Kemudian sekarang kita lihat bagian layarnya. Kalau misalkan HP-HP sekarang tuh dia pengen dibikin frameless atau bezelless, ya ini juga mirip-mirip. Ini bezelnya tuh bener-bener tipis, tapi di bagian atas nih masih agak sedikit tebal karena dia ada kamera di bagian atasnya. Ya karena kalau laptop pakai notch kan gak enak kali ya. Gimana gitu. Dan karena dia punya frame yang tipis, makanya juga laptop ini ukurannya sangat kompak sekali. Jadi kalau misalkan ini adalah kertas A4, ini bisa kita lihat ya ukurannya ya. Ini atasnya tuh agak panjang sedikit, tapi lebar ke sampingnya dia tuh nggak sepanjang kertas A4. Makanya pas kita bawa laptop ini ditaruh di tas laptop biasa, itu rasanya kayak terlalu longgar gitu ya. Karena emang laptop ini 14 inci, tapi rasanya bodinya kayak 13 inci. Oke, terus kita lanjut lagi ngomongin displaynya. Kalau kita lihat displaynya, ini layarnya tuh bener-bener bagus banget. Brightness-nya bagus, color akurasinya itu kalau kata Asus dia pakai 100% sRGB, jadi warnanya itu bener-bener akurat banget, dan gue ngeliat layar ini emang bagus banget sih. Cuma sayangnya dia tuh layarnya gloss panel, bukan doff panel. Emang kalau doff panel tuh kelihatannya kayak kurang wah sih, tapi kalau gloss panel ini dia lebih rentan sama fingerprint magnet. Jadi kita mesti sering-sering bersihin sih ya dibanding yang pakai matte panel. Dan layarnya ini resolusinya sudah Full HD 1920 x 1080.
Tapi menurut gue ada satu yang kurang dari laptop ini, yaitu touchscreen. Karena laptop ini ternyata belum touchscreen. Oke, sekarang kita ngomongin performanya. Kebetulan yang dipinjemin kita itu versi Intel Core i5, RAM-nya 8GB, dan storage-nya itu cuma 256GB SSD. Dia nggak ada HDD-nya. Dan untuk yang versi i5 ini, dia nggak seperti i7. Kalau yang i7 itu dia tuh touchpad-nya bisa berubah jadi numpad, pakai ada lampu gitu ya. Kalau yang ini nggak ada, dan ini touchpad-nya bagus banget sih, enak dipakainya. Ya pertama kali gue dapetin yang seri i5 ini, gue pikir kayak, bukan yang i7 gitu. Tapi, sekalinya gue dapet Core i5, gue tuh langsung amazed. Karena si seri Core i5 yang 82650U ini, itu gue dapet angka Zenbatch-nya itu di 623. Itu tinggi banget loh, udah rasanya kayak i7 beberapa tahun lalu gitu. Jadi Intel Core i5 yang sekarang ini, itu udah kenceng banget performanya sampai 623 Zenbench-nya. Dan karena dia pakai prosesor yang seri Ultrabook, dia itu punya daya tahan baterai yang sangat irit sekali. Ini gue pakai 6 jam belum habis-habis. Katanya dia bisa sampai 14 jam. Tapi kita belum coba sampai selama itu sih. 14 jam depan laptop ngapain aja ya. Dan gimana performanya saat kita main game? Oke, dia belum ada VGA, dia masih pakai Intel HD, tapi ternyata performanya not bad kok. Dipakai main CSGO dengan settingan yang udah kita sesuaikan, masih bisa dengan lancar, dan beberapa game lainnya juga masih bisa dengan lancar, asalkan settingannya disesuaikan. Ya karena bagaimanapun ini bukan laptop gaming, jadi nggak bisa disetarakan dengan laptop gaming yang nyari performance gaming yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kalau soal performance sih menurut gua nggak ada masalah ya, dan Intel Core i5-nya ini surprisingly more than I expected. Selain kita ngomongin soal performa, biasanya gue nyimpen yang terbaik itu di akhir-akhir, atau yang terburuk ya. Nah, suara speaker dari laptop ini, itu dia meskipun kecil, ternyata suaranya kenceng dan jernih meskipun bassnya agak kurang. Jadi kalau misalkan kita dengerin suara akustik, gitar, segala macam di laptop ini, suaranya enak banget. Cuman ada cumannya nih, dia tuh punya speaker letaknya di sini. Terus kalau misalkan kita pakai tangan ngetik di sini, itu suaranya jadi berubah banget gitu, jadi agak mendep, tapi masih kenceng suaranya. Terus ini laptop, dia tipis, dia kecil, dia mewah, elegan, tapi dia dapat military grade certification. Jadi kalau misalkan laptop ini jatuh, dia lebih aman, tapi gue nggak mau jatuhin barang orang. Tapi kalau diinjek, dia kuat. Nggak percaya? Nih kita injek ya. Ini laptop kita injek nih ya, berat gue 80 kg, jangan ada yang komentar ya. Lagi ya. Iya. Kita lihat masih nyala atau enggak, atau ada yang penyok atau enggak. Nah, masih nyala. Wow, sempurna. Laptopnya kuat banget ya. Tapi kita nggak akan tes sampai dilindas motor ya, kayak sama Raditya Dika ya. Ajar! Bunyi. Oke, karena ini juga mesti dibalikin. Lanjut lagi. Dan teman-teman yang pengen upgrade RAM atau SSD di laptop ini, tadi gue coba bongkar, ternyata agak susah ya. Di sininya bisa kebuka, tapi di sini tuh kayak ada yang nyangkut gitu. Daripada rusak kan barang orang, mendingan ya udah deh nggak usah. Gue kalau misalnya bongkar laptop tuh yang gampang aja gitu. Kalau yang udah mulai susah-susah kayak gini harus lihat tutorialnya, tapi karena laptop baru kan belum ada tutorialnya. Dan menurut orang Asus katanya RAM-nya itu nggak bisa di-upgrade, dia udah solder di dalam motherboard-nya. Tapi SSD-nya dia masih bisa di-upgrade. Dan kalau misalkan kalian upgrade, mendingan langsung aja bawa ke service center biar di-upgradein sama abang-abang service centernya. Kalau misalkan kalian bisa bongkar sendiri, sih menurut gue agak sayang karena dia garansinya itu 2 tahun kalau laptop Asus. Ya gara-gara kita upgrade SSD terus garansi hilang kan juga ya lumayan gitu ya. Dan kalau misalkan kalian mau nambah storage, mendingan kalian beli aja micro SD yang agak gedean gitu. Di bagian sini kita taruh micro SD, terus nanti kita selotip atau apa kali ya, biar gak keluar-keluar, kan sayang kalau hilang. Dan kesimpulannya menurut gue laptop ini nyaris sempurna ya. Andai kan ada 3 hal. Pertama, layarnya udah touchscreen. Yang kedua, tombol on off-nya jangan nyatu sama keyboard. Dan yang ketiga, dia masukin SD card reader. Itu menurut gue sih laptop ini jadi sempurna gitu, karena semua kebutuhan kita udah di cover sama laptop ini. Oke, itu aja mungkin dari The Hanif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like button, dan kalau kalian sudah beli laptop ini bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang merasa performanya masih kurang, meskipun buat gue udah cukup, tenang aja, Asus juga udah nyediain versi yang lebih tingginya lagi, yang pakai Core i7, RAM-nya 16GB, storage-nya 12GB, dan sudah punya VGA NVIDIA MX150.
Cuma harganya di atas 20 jutaan. Tapi kalau buat gua yang i5 ini udah cukup sih. Harganya 15,299. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!